Saya ingat 2016, waktu ketemu Mark Zuckerberg di Amerika, saya diajak main pingpong pakai Oculus. Dia memberitahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi akan muncul seperti kita main pingpong ini, setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis virtualnya sendiri, dan juga akan ada mall virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa sebetulnya. Tapi sekarang saya bisa ngerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tadi melihat Mas Erik, Mas Nadiem, Mbak Nana, semuanya monolog. Saya sebetulnya juga pengen monolog, tapi sudah disediain ini podium, jadi nggak bisa. Ya udah, tugas saya di sini, saya laksanakan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kembali saya ingin menyampaikan mengenai negara kita Indonesia. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. 2019 sebesar 40 billion US dollar, 40 miliar US dollar. 2020 masuk ke angka 47 miliar US dollar. 2021 naik 49% menjadi 70, kurang lebih 70 billion US dollar. Dan diperkirakan nanti di tahun 2025 146 billion US dollar. Sangat besar sekali. Ini dipercepat karena adanya pandemi. Jadi pertumbuhan pasar digital kita dipercepat karena pandemi. Kita lihat logistik naik 60%. Ini akibat penggunaan delivery, e-groceries, sehingga naik 60%. Konsumen digital juga naik 10,2%, ini yang konsumen barunya. Tambahan konsumen barunya 10,2%. Transaksi e-money juga naik 55% per Oktober 2021. Semuanya naik. Volume transaksi e-money dibandingkan tahun yang lalu per Oktober juga naik 31%. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa potensi pasarnya ini besar. Jangan ambil nanti orang lain. Dan kita sekarang ini memiliki 2.319 startup
Semakin hari semakin tambah terus. Kita memiliki 1 dekakon, kita memiliki 7 unicorn, dan banyak sekali unicorn yang nanti akan terus didorong agar naik menjadi unicorn dan dekakon. Kita semua memang harus, mau tidak mau, harus siap atas kemajuan digital dunia. Saya ingat 2016, waktu ketemu Mark Zuckerberg di Amerika, saya diajak main pingpong pakai Oculus. Dia memberitahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi akan muncul seperti kita main pingpong ini, setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis virtualnya sendiri, dan juga akan ada mall virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa sebetulnya. Tapi sekarang saya bisa ngerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan pada Menteri dan BUMN, pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya 2 tahun. Bagaimana yang paling sulit memang bagaimana menyiapkan talenta digital dalam jumlah yang besar. Mendatangkan mentor-mentor yang memiliki kualifikasi yang baik. Dan kita beruntung, Menteri Pendidikan kita memiliki pengalaman di dalam perusahaan teknologi. Mas Nadiem, untung banget kita. Saya tanya selalu dijawab dengan sangat cepat. Ini gimana, jumlahnya enggak mau saya hanya 1, 2, atau 1.000, 2.000. Kita mintanya jutaan. Bisa Pak? Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu jawabannya Pak. Caranya ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kalau kita tidak bisa menyiapkan ini, akan sulit sekali kita mengejar negara-negara lain. Dan kuncinya sekali lagi dalam jumlah yang banyak. Oleh sebab itu saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar agar mau ditempati untuk magang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita, agar secepatnya semuanya berubah. Mindset digital ada, skill digital ada, sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita. Saya juga ingin cepat membangun digital government, tapi ini juga tidak mudah. Membangun pemerintahan digital. Saya sudah perintahkan juga ke Menkominfo, bangun secepatnya infrastruktur digital kita, kejar.
Karena ini kejar-kejaran. Begitu kita tidak bisa melangkah, mengejar itu, ya sudah kita akan semakin jauh. Pada kesempatan dan peluang opportunity itu ada. Ekonomi digital kita akan tumbuh kalau infrastruktur kita siap, talenta digital kita ada, pemerintahan digital kita siap, regulasi-regulasi digital siap, sehingga terbangun sebuah ekosistem masyarakat digital di negara kita. Saya sangat menghargai apa yang telah digagas oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dalam menyiapkan sebuah pendanaan Merah Putih Fund yang ini nanti akan memberikan suntikan kepada sunikon-sunikon agar bisa melompat ke level yang lebih tinggi. Saya tadi di ruang tunggu menyampaikan, ini tidak bisa BUMN sendiri. Swasta juga harus ikut bergabung di dalam Merah Putih Fund ini. Kemudian INA, Indonesia Investment Authority juga masuk ke sini, sehingga semakin akan tersiapkan sebuah dana yang besar yang ingin kita pakai untuk mempercepat proses-proses yang tadi saya sampaikan. Saya sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Pak Erick Thohir dalam menyiapkan Merah Putih Fund ini. Dan kalau ini semuanya bergerak, ada Indonesia Digital Tribe oleh Mbak Nana, talenta digital dikerjakan oleh Mendikbud, dan dananya siap di Merah Putih Fund. Saya meyakini percepatan dalam rangka membangun sebuah masyarakat digital, ekosistem digital ini akan segera bisa kita capai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gerakan akselerasi generasi digital pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.